Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis dan tanggapan kasus yang ada di ruang kelas dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Dr. Devi Apriyuni Yonanda, MPD. Hasil diskusi ini disusun oleh kelompok kami yaitu Dewi Sinta Pangaribuan, Indri Lestari, Nadia Sunarti, dan Nurul Iza Marifani. Langsung saja kita ke pembahasan kasusnya. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulang soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, peserta didik mampu mengerjakan soal tersebut karena dalam situasi tersebut ada beberapa faktor kunci berkontribusi pada kemampuan peserta didik untuk mengerjakan soal dengan benar pada percobaan kedua tanpa melihat urutan langkah-langkah pengerjaan soal adalah: yang pertama, pemahaman konsep yang mendalam. Peserta didik yang mampu mengerjakan soal dengan benar tanpa melihat langkah-langkah pengerjaan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengikuti langkah-langkah secara mekanis, tetapi juga memahami konsep dasar di balik perhitungan rata-rata. Yang kedua, praktik dan pengulangan. Pada percobaan pertama, peserta didik mengikuti langkah-langkah yang disediakan. Proses ini memungkinkan mereka untuk mempraktikkan keterampilan tersebut secara terstruktur. Setelah mereka familiar dengan langkah-langkah tersebut, mereka dapat mengerjakan soal pada percobaan kedua secara mandiri karena mereka telah berlatih dan mengingat proses yang diperlukan. Yang ketiga, penerapan teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme, belajar dianggap sebagai proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dengan mengikuti langkah-langkah dan kemudian mengerjakan soal secara mandiri, peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri tentang bagaimana menghitung rata-rata. Mereka tidak hanya menghafal langkah-langkah, tetapi juga memahami bagaimana langkah-langkah tersebut saling berhubungan. Yang keempat, pembelajaran berdasarkan masalah. Metode yang Anda gunakan mencerminkan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, di mana peserta didik tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi juga berusaha memecahkan masalah dengan menerapkan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Ini membantu mereka untuk lebih memahami dan mengingat konsep matematika yang diajarkan. Adapun penerapan metode dalam kegiatan belajar yang dapat digunakan adalah: pertama, latihan mandiri setelah penjelasan. Setelah menyampaikan materi dan langkah-langkah pengerjaan, minta peserta didik untuk mengerjakan beberapa soal serupa secara mandiri tanpa referensi. Ini memungkinkan mereka untuk menguji pemahaman mereka sendiri dan memperkuat pengetahuan yang telah diperoleh. Yang kedua,
Praktik berulang dengan variasi soal. Berikan peserta didik beberapa soal yang melibatkan konsep yang sama dengan variasi yang berbeda. Ini membantu mereka untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang berbeda, memperdalam pemahaman, dan meningkatkan kemampuan transfer keterampilan. Yang ketiga, diskusi kelompok. Setelah latihan mandiri, adakan sesi diskusi, di mana peserta didik dapat berbagi strategi dan pemahaman mereka tentang cara menyelesaikan soal. Diskusi ini membantu memperkuat pemahaman melalui komunikasi dan umpan balik. Yang keempat, penggunaan alat bantu visual. Untuk memperkuat konsep, gunakan alat bantu visual seperti diagram atau grafik yang menunjukkan langkah-langkah dalam mencari rata-rata. Ini dapat membantu peserta didik dalam memahami dan mengingat proses dengan lebih baik. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, teori yang berkaitan adalah yang pertama, teori kognitif dan model pemrosesan informasi. Menurut teori ini, pembelajaran melibatkan pemrosesan yang berulang, di mana pengulangan dan praktik membantu dalam penguatan memori. Proses belajar yang melibatkan langkah-langkah terstruktur membantu peserta didik mengorganisir informasi dalam ingatan jangka panjang. Kemudian, teori yang kedua ada teori pembelajaran konstruktivis. Menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky mengajukan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Dalam konteks ini, peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri tentang bagaimana menghitung rata-rata melalui penerapan langkah-langkah secara mandiri. Dengan menerapkan metode ini, guru mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman yang mendalam dan keterampilan matematika yang lebih baik melalui praktik dan pemahaman aktif. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, untuk membantu peserta didik kelas 1 SD yang belum bisa berhitung dengan lancar, Rina perlu mempertimbangkan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan usia anak-anak tersebut. Pada usia ini, anak-anak berada pada tahap perkembangan kognitif awal, di mana mereka belajar dengan cara yang lebih konkret dan melalui pengalaman langsung. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dan alasan dibaliknya. Yang pertama, menggunakan alat peraga konkret. Gunakan benda-benda nyata seperti balok, kelereng, atau kartu angka untuk membantu anak-anak memahami konsep matematika dasar. Misalnya, menggunakan balok untuk menunjukkan penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, permainan matematika yang interaktif. Ajak anak-anak bermain permainan yang melibatkan hitungan, seperti permainan papan yang mengharuskan mereka menghitung langkah atau permainan dengan kartu angka. Yang ketiga, penerapan metode pengajaran bertahap. Ajarkan konsep berhitung secara bertahap, mulai dari hal yang sederhana seperti mengenal angka, kemudian beralih ke penjumlahan dan pengurangan dasar. Pastikan setiap langkah dipahami sebelum melanjutkan ke yang berikutnya. Yang keempat, menggunakan aktivitas yang menggabungkan gerakan fisik. Aktivitas seperti menghitung langkah saat berjalan, melempar dan menangkap bola sambil menghitung, atau bermain dengan papan hitung yang besar di lantai. Yang kelima, memberikan umpan balik positif dan dorongan.
Berikan pujian dan dorongan ketika anak-anak berhasil menyelesaikan tugas atau menunjukkan kemajuan dalam berhitung. Umpan balik yang positif dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri anak-anak. Teori motivasi menunjukkan bahwa penghargaan dan pengakuan atas usaha dan pencapaian membantu anak-anak merasa lebih termotivasi untuk belajar. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Alasan kami menyarankan hal tersebut karena ada beberapa teori yang terkait, diantaranya adalah yang pertama, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Piaget mengidentifikasi bahwa anak-anak usia dini berada pada tahap operasi konkret, di mana mereka mulai bisa memahami konsep matematika dasar tetapi masih membutuhkan objek konkret untuk membantu pemahaman mereka. Kemudian yang kedua, teori konstruktivisme Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan dukungan yang sesuai dengan proses belajar. Scaffolding memungkinkan anak-anak untuk membangun pemahaman mereka secara bertahap dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya. Yang ketiga, teori motivasi Deci dan Ryan. Menurut teori ini, motivasi intrinsik anak-anak dapat didorong melalui umpan balik positif dan pencapaian yang dirayakan, yang dapat memperkuat keterlibatan dan keinginan mereka untuk belajar. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Rina dapat membantu peserta didiknya belajar berhitung dengan cara yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka dan meningkatkan kemampuan matematika dasar mereka secara efektif. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, keputusan Made untuk menggunakan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali dalam pengajaran materi teks deskripsi adalah langkah yang sangat baik dan sesuai dengan konteks didiknya. Made menyadari bahwa peserta didiknya adalah siswa yang berada di Bali. Dengan menggunakan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, yaitu pantai dan makanan khas Bali, Made membuat materi pelajaran lebih relevan dan menarik. Ini membantu siswa untuk lebih memahami dan mengaplikasikan konsep teks deskripsi dalam konteks yang mereka kenal. Menyajikan contoh teks deskripsi yang berkaitan dengan objek yang sering mereka lihat atau alami secara langsung dapat meningkatkan keterhubungan siswa dengan materi. Ini dapat memudahkan siswa dalam memproses informasi dan memberikan mereka kesempatan untuk mempraktikkan deskripsi tentang sesuatu yang mereka ketahui dengan baik. Contoh-contoh yang relevan dan familiar dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Ketika siswa merasa materi pelajaran berkaitan dengan kehidupan mereka, mereka cenderung lebih tertarik dan aktif dalam proses belajar. Prinsip apa saja yang digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan Made adalah prinsip kontekstualitas. Prinsip ini berfokus pada relevansi materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dalam teori pendidikan, relevansi konteks adalah kunci untuk membantu siswa memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Kemudian, prinsip keterhubungan.
Menyediakan materi yang relevan dengan lingkungan dan budaya siswa mendukung keterhubungan antara pelajaran dan pengalaman pribadi mereka. Adapun teori yang berkaitan dengan prinsip yang digunakan MADE adalah yang pertama ada teori konstruktivisme. Menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky, belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah ada. Dengan menggunakan contoh yang relevan seperti pantai dan makanan khas Bali, MADE memanfaatkan pengalaman langsung siswa untuk membantu mereka memahami teks deskripsi. Kemudian teori pembelajaran kontekstual. Seperti yang dijelaskan oleh David Brown dan koleganya, pembelajaran yang melibatkan konteks nyata atau familiar bagi siswa lebih mudah dipahami dan diterapkan. Contoh yang berhubungan dengan lingkungan lokal siswa membantu mereka melihat aplikasi praktis dari pelajaran yang diberikan. Jadi menurut kami, keputusan MADE untuk menggunakan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali sangat sesuai dengan konteks dan latar belakang peserta didiknya. Dengan prinsip kontekstualitas dan keterhubungan, serta dukungan dari teori konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual, MADE berhasil menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi siswa. Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman bagi mereka tentang teks deskripsi, tetapi juga membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Sekian hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.